Dalam hidup, kita sering mengalami masa-masa penantian yang membuat kita merasa frustrasi, tidak yakin kapan sesuatu akan terjadi, bahkan bertanya-tanya mengapa semuanya terjadi seperti itu. Kita sering kesulitan memahami mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai waktu yang kita anggap tepat. Tetapi hari ini, aku ingin kamu memahami satu kebenaran yang dapat mengubah sudut pandangmu sepenuhnya. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya selalu sempurna dan selalu untuk kebaikan kita. Hari ini, mari kita belajar bagaimana mempercayai waktu Tuhan dan merangkul tuntunannya dalam hidup kita. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1, Alkitab mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan tidak pernah salah. Segala sesuatu yang dilakukannya selalu memiliki alasan, meskipun kita mungkin tidak dapat memahaminya saat ini. Kita mungkin tidak selalu memahami waktunya, tetapi kita dapat percaya bahwa Dia selalu bertindak sesuai dengan rencana sempurnanya bagi hidup kita. Teman-teman, kita seringkali karena ketidaksabaran berharap segala sesuatu terjadi sesuai jadwal kita. Sikap terburu-buru ini adalah hal yang wajar, terutama ketika kita menghadapi tantangan atau penundaan. Namun, mempercayai proses Tuhan bukanlah tentang menunggu dengan pasif, tetapi tentang secara aktif mengandalkan hikmat-Nya dan memahami bahwa jalan-Nya jauh lebih tinggi daripada jalan kita. Sesungguhnya, rencana Tuhan bagi kita jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Tetapi seringkali itu membutuhkan kita untuk mempercayainya dalam penantian. Bayangkan seorang pemahat yang membentuk sepotong marmer menjadi sebuah mahakarya. Setiap pahatannya direncanakan dengan cermat, setiap lengkungan dan sudutnya dirancang dengan hati-hati. Pemahat tidak akan terburu-buru menyelesaikan prosesnya karena dia tahu bahwa hasil akhirnya akan menjadi luar biasa. Demikian pula, Tuhan sedang membentuk kita dalam masa-masa penantian, menghapus apa yang tidak seharusnya ada, dan memurnikan kita untuk tujuannya dalam hidup kita. Dalam kitab Yesaya 55 ayat 8-9, tertulis, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak selalu dapat melihat gambaran keseluruhan. Kita mungkin tidak memahami mengapa segala sesuatu terjadi seperti itu, tetapi kita dapat mempercayai bahwa proses Tuhan itu sempurna. Sama seperti seorang pemahat mengetahui pentingnya setiap pukulan pahatannya, Tuhan juga mengetahui nilai dari setiap musim yang kita lalui. Jadi, mari kita tidak berkecil hati dalam penantian, tetapi percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang dapat kita bayangkan. Selanjutnya, mari kita fokus pada menunggu dengan tujuan. Teman-teman terkasih, masa-masa penantian dalam hidup tidaklah tanpa tujuan. Sesungguhnya, beberapa momen pertumbuhan yang paling penting terjadi selama masa-masa penantian, karena bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya secara langsung, Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Kita sering keliru menganggap bahwa menunggu adalah membuang-buang waktu, tetapi kenyataannya tidak demikian. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apapun, terlebih lagi waktu yang kita habiskan untuk menunggu. Kuncinya adalah mengubah cara berpikir kita, memahami bahwa menunggu dapat menjadi proses yang aktif, bukan pasif. Ketika kita menunggu Tuhan, kita sedang dibentuk, dibangun, dan dimurnikan dengan cara-cara yang mungkin saat ini tidak kita sadari. Dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9, tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Ayat ini menunjukkan bahwa penantian Tuhan memiliki tujuan. Dia dengan sabar menunggu kita untuk selaras dengan rencananya, dan Dia tidak terburu-buru. Dia bekerja di belakang layar, mendekatkan kita kepadanya, mengajar kita, dan mempersiapkan segalanya untuk kebaikan kita. Pikirkan kehidupan Yusuf. Dia menerima mimpi sejak muda, tetapi butuh bertahun-tahun penantian hingga mimpinya terwujud. Dia mengalami pengkhianatan, tuduhan palsu, dan pemenjaraan, tetapi dalam setiap musim penantian itu, Tuhan sedang mempersiapkannya untuk peran penting yang kelak akan Dia emban di Mesir. Penantian Yusuf bukanlah waktu yang terbuang, melainkan sebuah proses pemurnian dan persiapan. Demikian juga, penantian kita tidak pernah sia-sia. Tuhan sedang membangun kita, mengajarkan kita ketekunan, dan menyelaraskan kita dengan kehendak-Nya, meskipun kita tidak dapat melihat hasilnya. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 31, tertulis, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Janji ini mengingatkan kita dengan indah bahwa menanti Tuhan membawa kekuatan, pembaruan, dan tujuan. Ketika kita belajar menunggu dengan sikap hati yang benar, kita akan keluar dari proses itu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Penantian bukanlah akhir dari cerita, melainkan proses persiapan untuk kemenangan yang menanti kita. Teman-teman terkasih, dalam proses menunggu dan mempercayai Tuhan, ingatlah bahwa waktu Tuhan selalu membawa penghargaan. Meskipun kita mungkin merasa seperti sedang diam di tempat, setiap momen penantian sedang membawa kita ke tempat berkat, tujuan, dan kepenuhan. Alkitab meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan menahan hal yang baik dari mereka yang percaya kepadanya. Dalam kitab Mazmur 84 ayat 11, tertulis, "Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela." Janji ini adalah pengingat yang kuat bahwa bahkan dalam musim penantian, Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang baik untuk kita. Dia melihat awal hingga akhir dan tahu kapan saat yang tepat untuk melepaskan berkat-Nya. Kita mungkin tidak memahami waktunya, tetapi Tuhan sedang menyusun segala sesuatu dengan urutan yang sempurna. Ketika saat itu tiba, itu akan menjadi saat yang terbaik. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 36, tertulis, "Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Mereka yang bertahan dalam proses dan mempercayai waktu Tuhan akan menerima upah. Upah itu bukan hanya jawaban yang kita terima, tetapi juga perubahan yang terjadi dalam diri kita selama kita menunggu. Jadi, teman-teman, mari kita pegang teguh janji-janji Tuhan, mengetahui bahwa dalam waktunya yang sempurna, Dia akan menyelesaikan segalanya. Sekarang, aku ingin mengundang semua yang mendengar suaraku untuk bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Silakan berdoa bersama aku, atau dengan iman mendengarkan doa ini, agar kamu dapat menerima semua berkat dari doa ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, terima kasih atas kasih setia dan anugerah-Mu. Terima kasih karena Engkau mengelilingi kami dengan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Engkau adalah Sang Pencipta yang memegang kendali atas segala sesuatu. Rancangan-Mu lebih tinggi dari rancangan kami, jalan-Mu jauh melampaui jalan kami. Tuhan, waktu-Mu selalu sempurna, dan untuk itu kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Tuhan, saat kami merasa bingung dalam masa-masa penantian hidup kami mohon,
Berikan kami iman agar kami dapat dengan tenang menantikan pimpinan-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, tolong kami untuk selalu mengingat bahwa rencana-Mu selalu untuk kebaikan kami. Bahkan ketika kami tidak dapat memahaminya saat ini, Bapa, ketika kami menghadapi kesulitan dan penundaan, kami mengakui bahwa kami sering merasa cemas, bahkan meragukan kehendak-Mu. Ampuni kelemahan kami, Tuhan, ampuni ketidakpercayaan kami kepadamu. Tolong kami, Tuhan, agar dalam setiap musim penantian, kami belajar untuk lebih bergantung kepadamu, percaya bahwa Engkau sedang membentuk hidup kami, menjadikan kami lebih serupa dengan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan. Kami tahu bahwa penantian-Mu bukanlah tanpa tujuan. Engkau bekerja di tempat yang tidak terlihat oleh kami, mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik bagi kami. Tolong kami agar mendapatkan kekuatan dalam penantian, seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perbarui hati kami, Tuhan, agar kami dapat menemukan damai sejahtera dan sukacita di dalam-Mu. Tuhan, kami memohon agar Engkau memberikan kami kesabaran, dan membantu kami memahami bahwa dalam setiap masa penantian ada tujuan istimewa yang Engkau tetapkan. Hapuslah hal-hal dalam hidup kami yang tidak berasal dari-Mu, dan bentuklah kami menjadi pribadi yang murni dan siap untuk dipakai sesuai rencana-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian untuk kemuliaan-Mu, menjadi bejana bagi kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa setiap janji yang Engkau berikan pasti akan digenapi. Tolong kami untuk memiliki iman yang teguh, percaya kepadamu, dan melihat berkat-Mu dinyatakan dalam waktu-Mu. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan menahan hal yang baik dari kami. Akhirnya, kami menyerahkan segala kemuliaan, kuasa, dan pujian kepadamu, karena Engkau adalah perisai dan tempat perlindungan kami. Kehendak-Mu itu baik, rencana-Mu sempurna, dan kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.